Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 43. Hormat kepada tuanku, hormat kepada tuanku. Melihat pria parubaya berkemeja biru tiba-tiba muncul di sini, Zhang Luliang dan pemimpin Balai Bela Diri 18 kota berdiri dan memberi hormat dengan hormat di udara. Banyak kultivator yang datang untuk mengikuti ujian masuk juga gempar dan kaget. Bagi semua orang, kepala divisi non-inti tidak diragukan lagi adalah sosok legendaris. Pada saat ini, mata semua orang yang melihat Luo Xiu di panggung kompetisi penuh dengan rasa iri, cemburu, dan kebencian. Karena kepala divisi tampaknya mempunyai penilaian yang sangat tinggi terhadapnya. Seorang remaja berusia 14 tahun mungkin tidak berarti apa-apa, tetapi jika menguasai teknik kultivasi murni dan seni bela diri tingkat keempat, itu memang luar biasa. Ayah, Lu Mengyao juga berdiri dan memberi hormat kepada sosok pria yang di udara. Tidak perlu formal, bangun saja, ujar Fie Chen saat mendarat dari langit. Saya secara pribadi akan memimpin ujian masuk tahun ini, kata Fie Chen. Ucapan mengejutkan semua orang. Tahun-tahun sebelumnya, ujian masuk biasanya dipimpin oleh pelaksana divisi non-inti, dan tidak pernah ada kejadian di mana kepala divisi memimpinnya secara langsung. Berita ini tidak diragukan lagi membuat bersemangat para kultivator yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian, dan mereka semua siap melakukan yang terbaik untuk tampil baik di depan kepala divisi non-inti. Apakah ini Luo Xiu yang kamu bicarakan? Suara ayah Lu Mengyao tiba-tiba terdengar di telinganya. Ketika dia mengatakan ini, Tuan Lu menggunakan transmisi suara untuk memasukkan rahasianya, sehingga tidak ada orang lain di sekitarnya yang dapat mendengarnya. Lu Mengyao mengangguk, mengetahui niat ayahnya untuk datang sendiri. Ayah tahu tentang dendam Zhang Luliang kepada Luo Xiu. Karena Xiu pernah menyelamatkan nyawamu, karena itu ayah akan melindunginya saat dia berada dalam divisi non-inti, kata Fei Chen. Pada saat ini, Zhang Luliang yang dadanya sesak, berkata dengan keras, Luo Xiu, seni bela diri peringkat keempat di tingkat kesempurnaan, memperoleh 10 poin. Meskipun dia merasa itu tidak mungkin, Zhang Luliang secara naluriah merasa bahwa Fei Chen sepertinya datang khusus untuk Luo Xiu. Status sebagai seorang kepala divisi non-inti sangat mulia Luo Xiu ini. Keberuntungan macam apa yang dimiliki Luo Xiu? Di panggung kompetisi, Luo Xiu tersenyum tipis, dan senyumannya terlihat di mata Zhang Luliang, membuat leluhur keluarga Zhang mengertakkan gigi. Penilaian bela diri kedua relatif lebih cepat dibandingkan dengan ujian basis kultivasi. Penilaian bela diri berakhir sebelum matahari terbenam. Pada hasil akhir, kecuali Luo Xiu yang mendapat nilai sempurna 10, kebanyakan orang mendapat 6 dan 7 poin, sedikit yang mendapat 8 poin, dan hanya Su Ping dan Wang Ken yang mendapat 9 poin. Adapun Mo Chuan, yang mendapat nilai penuh pada penilaian pertama, penampilannya biasa-biasa saja, dia hanya berhasil mencapai alam sedang dengan seni bela diri peringkat kelimanya. Hal ini sangat wajar, karena Mo Chuan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk meningkatkan kultivasinya dan tidak memperhatikan latihan bela diri. Dua penilaian yang tersisa akan diadakan besok. Menurut peringkat kedua skor penilaian saat ini, di antara ratusan orang, hanya 50 orang teratas yang berhak untuk berpartisipasi dalam dua penilaian terakhir besok, dan semua orang yang tidak memenuhi syarat, semuanya tersingkir. 3 tempat untuk mendapatkan kualifikasi memasuki gerbang luar akan terungkap sepenuhnya keesokan harinya. Kembali ke kediaman kota Kabupaten Yunlong, di antara 17 jenius seni bela diri kota lainnya yang tinggal bersama Luo Xiu, hanya Luo Xiu dan Ni Xiaodi yang dapat terus berpartisipasi dalam penilaian besok. Lebih dari 20 orang yang tersisa sudah tersingkir. Meskipun mereka semua berada di lautan energi tingkat kedua, beberapa dari mereka sedikit lebih tua, dan nilai mereka pada tes pertama tidak tinggi. Sedangkan untuk seni bela diri, persyaratan untuk bakat dan pemahaman lebih tinggi. Jika mereka mau untuk menduduki peringkat 50 teratas tentu sangat sulit. Di halaman, banyak orang yang sedih. Su Qiusheng juga telah menerobos ke alam lautan energi, tapi sayang sekali dia melewatkan ujian masuk ini. Pemimpin Balai Qingyun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pemahaman Su Qiusheng tentang seni bela diri sangat tinggi, dan dia telah menyempurnakan teknik tombak saat dia berada di tingkat ke-9 permurnian tubuh. Sayangnya, bakatnya dalam pelatihan agak tidak memuaskan, dan dia tidak dapat menerobos ke alam lautan energi sampai dia berumur 18 tahun. Mengenai hal ini, Luo Xiu juga mengungkapkan beberapa penyesalannya. Apakah dia bisa bergabung dengan divisi non-inti gerbang kebebasan, sebelum usia 18 tahun adalah kesempatan untuk mengubah nasib seorang kultivator seni bela diri. Sekali terlewatkan, akan sulit untuk mencapai apapun tanpa sumber daya dan warisan yang memadai. Tidak dapat memasuki divisi non-inti gerbang kebebasan, Su Qiusheng akan ditakdirkan menjadi anggota pengawal baju besi Qian, setidaknya cukup untuk menempati tempat di kota Qingyun.
Malam itu sedingin air, Luo Xiu duduk bersila di dalam kamar dan mengeluarkan buku rahasia seni bela diri dari ring penyimpanan. Rahasia seni bela diri ini semuanya diperoleh dari rumah harta karun yang ditinggalkan oleh Raja Seni Bela Diri Buchen. Sebelumnya Luo Xiu tidak pernah punya waktu untuk mempelajarinya. Luo Xiu memutuskan untuk mengambil satu-satunya buku panduan seni bela diri tingkat ke-7. Teknik pemurnian tubuh Vajra adalah teknik pemurnian tubuh tingkat 7 yang memadatkan energi sejati dan membuat tubuh menjadi seperti senjata perang tingkat rendah hingga tingkat tertinggi. Petik 2. Luo Xiu melihat sekilas seni bela diri ini, tapi dia tidak menyangka itu adalah teknik latihan tubuh yang langka. Di masa lalu, Luo Xiu hanya mendengar tentang metode latihan tubuh ini, tetapi belum pernah melihatnya. Namun, dia juga tahu bahwa metode latihan tubuh ini jauh lebih berharga daripada seni bela diri lain yang levelnya sama. Jika saya bisa menguasai teknik pemurnian tubuh Vajra ini, tubuh fisik saya akan sebanding dengan senjata perang bumi tingkat rendah, dan saya akan memiliki keuntungan besar baik dalam menyerang maupun bertahan. Luo Xiu menggelengkan kepalanya. Sayangnya, ambang minimum untuk latihan seni bela diri ini membutuhkan tingkat kultivasi di atas alam bawaan tingkat ketiga. Luo Xiu menyingkirkan buku seni bela diri ini, kemudian melihat seni bela diri kelas 6 lainnya. Tinju bayangan hantu, pukulannya seperti bayangan, terbang seperti yang diharapkan. Ini berisi 3 tingkat kekuatan tersembunyi, langsung menghancurkan meridian dan organ dalam lawan, itu kejam dan mendominasi. Ini adalah seni bela diri yang relatif berbahaya. Bila digunakan, terlihat seperti seni bela diri kelas 3. Namun, jika ada yang berani meremehkannya, dia akan langsung terbunuh begitu dipukul. Namun Luo Xiu masih menemukan bahwa seni bela diri ini juga memiliki beberapa metode kultivasi. Persyaratan minimum untuk pemurnian harus berada pada tingkat ke-9 lautan energi. Ada 9 tingkat seni bela diri, tingkat pertama hingga ketiga cocok untuk seniman bela diri yang melatih tubuh, tingkat ke-4 hingga ke-6 cocok untuk kultivator lautan energi, dan tingkat ke-7 hingga ke-9 untuk ahli seni bela diri tingkat bawaan. Semakin tinggi level seni bela diri, semakin besar kekuatannya, dan persyaratan untuk kultivator itu sendiri juga semakin tinggi. Misalnya seni bela diri tingkat ke-7 teknik pemurnian tubuh Vajra. Seni bela diri tingkat ke-7 membutuhkan basis kultivasi di level 1 tingkat bawaan, tetapi seni bela diri ini membutuhkan basis kultivasi yang lebih tinggi dari level ketiga atau lebih tinggi tingkat bawaan. Luo Xiu saat ini berada di lautan energi tingkat kedua dan dapat berlatih seni bela diri tingkat ke-4. Jika dia ingin berlatih seni bela diri tingkat ke-5 yang lebih kuat, dia harus mencapai lautan energi tingkat ketiga. Luo Xiu mengambil buku seni bela diri tingkat 5, dan seperti yang dia duga, buku itu memiliki persyaratan untuk kilaut level 3 atau lebih tinggi. Ada begitu banyak seni bela diri tingkat lanjut, tetapi saya hanya bisa melihatnya dan tidak dapat mempraktikannya. Luo Xiu tertawa terbahak-bahak dan hanya bisa menyimpan kembali semua buku rahasia seni bela diri ini tanpa daya. Keesokan paginya, dia datang ke pangkalan divisi non-inti Gerbang Kebebasan. Masih ada banyak orang, bahkan para kultivator yang tersingkir pun datang ke sini lebih awal untuk menyaksikan pertempuran. Peringkat saat ini adalah Luo Xiu, Su Ping, dan Wang Ken berada di posisi pertama. Penilaian ketiga adalah untuk menguji tekad seseorang. Ujian tekad ini bersifat ilusi dan berkaitan erat dengan jiwa dan keadaan mental seorang kultivator seni bela diri. Dikatakan bahwa praktisi seni bela diri telah mulai mengembangkan kekuatan jiwa dan pikiran sejak masa bawaan mereka, dan keadaan pikiran mereka juga terkait dengan apakah dia dapat mengatasi rintangan yang muncul dalam pikiran selama perjalanan pelatihan seni bela diri di masa depan. Ini adalah lapangan yang sangat terbuka yang memungkinkan 50 orang untuk melakukan penilaian pada saat yang sama. Ada banyak pola rumit yang terukir di tanah. Ini adalah formasi berskala besar. Dikatakan bahwa 3 master formasi tingkat keempat diundang dari Persatuan Ahli Formasi. Dan menghabiskan biaya yang sangat besar. Wus, seiring cahaya terang yang muncul, formasi dibuka, 50 kultivator di dalam formasi semuanya merasakan gejolak dalam jiwa mereka. Luo Xiu tidak tahu banyak tentang keadaan pikirannya, tetapi sejak dia memperoleh manik hidup dan mati, banyak pengalamannya telah menyebabkan keadaan pikirannya mengalami transformasi halus. Pertama-tama ia menjelaskan bahwa tujuan latihannya adalah untuk mencapai puncak seni bela diri. Kedua, perseteruan antara hidup dan mati telah membuatnya tenang, tidak mudah terpengaruh oleh benda-benda luar, dan memiliki kemauan yang kuat. Saat serangan menerpa pikirannya, akan muncul banyak ilusi. Luo Xiu hanya merasakan pemandangan di depannya terus berubah, dan dia berada di lautan pisau dan api. Ilusi yang sangat nyata. Meskipun pedang terpasang dan api menyebar, Luo Xiu tetap tenang dan tidak merasakan sakit apapun. Namun di sampingnya, beberapa orang terjatuh ke tanah sambil berteriak dan berkeringat deras. Namun, orang-orang ini menganggap gunung pedang dan lautan api itu nyata. Mereka merasa bahwa mereka dipotong-potong oleh pedang, dan kemudian dibakar menjadi abu oleh api. Suasana hati mereka runtuh dalam sekejap. Faktanya, orang-orang ini bisa masuk dalam peringkat 50 besar di antara ratusan orang. Bakat mereka cukup bagus, tetapi dari segi tekad dan kemauan, mereka benar-benar tertinggal jauh dan kurang memiliki kesabaran dalam hidup.
Dalam waktu singkat, ilusi pegunungan pedang dan lautan api menghilang, dan bau asap minyak yang menyengat masuk ke dalam nafas. Pemandangan di sekitar tiba-tiba berubah menjadi panci besar, dengan minyak panas mendidih dan mayat digoreng di dalamnya. Pemandangan yang begitu mengerikan membuat banyak kultivator yang baru saja diserang dengan ilusi gunung pedang dan lautan pedang langsung roboh, memutar mata, dan pingsan di tanah. Adegan ilusi terus bermunculan, dan sebelum mereka menyadarinya, 50 kultivator yang berpartisipasi dalam penilaian mengalami 9 ilusi berbeda. Meng Yao, Luo Xiu ini benar-benar bagus. Dia benar-benar bisa bertahan dari ilusi tingkat ke-9. Di antara penonton, pemimpin keluarga Lu merapikan rambut dan janggutnya dan berkata sambil tersenyum penuh penghargaan. Sebagai pemimpin non-divisi dari Gerbang Kebebasan dan ahli seni bela diri di tingkat ke-9 dalam pemurnian ilahi, Fei Cheng memiliki pengetahuan yang luas. Alasan mengapa dia memandang Luo Xiu secara berbeda sebenarnya karena dia adalah penyelamat putrinya. 9 lapisan ilusi hanyalah tingkat pertama dari formasi puncak tingkat keempat ini. Ada banyak orang di sekte luar yang bisa mengatasinya. Namun, di antara 50 orang, prestasi Luo Xiu sudah sangat baik. Setengah dari mereka telah jatuh, dan sisanya mengatupkan gigi, gemetar, atau memiliki wajah yang mengerikan dan menderita. Saya ingin tahu apakah anak ini dapat menahan dampak pikirannya setelah ilusi tingkat ke-9? Fei Cheng berkata sambil tersenyum. Ayah, kita bisa menunggu dan melihat. Lu Mengyao juga berkata sambil tersenyum, dia sangat percaya diri pada Luo Xiu. Alis Tuan Lu sedikit berkerut, dan dia sangat menyadari bahwa putrinya tampaknya tidak memperlakukan Luo Xiu seperti teman biasa. Pada saat ini, Luo Xiu, yang telah melewati ilusi tingkat ke-9, berada di gurun. Duar, Luo Xiu langsung merasakan sebuah ilusi datang ke arahnya, seolah kepalanya dipukul oleh palu, membuatnya pusing, berputar, dan kesadarannya kabur. Bang, bang, bang. Pada saat ini, semua orang dalam formasi jatuh pingsan, termasuk dua jenius Suping dan Wang Ken karena kekuatan dampak serangan spiritual ini. Banyak master seni bela diri bawaan merasa sulit untuk menolaknya. Namun di lapangan, hanya Luo Xiu yang masih duduk bersila, tubuhnya sedikit bergoyang, namun ia tidak pernah terjatuh. Pada pemandangan ini, bahkan Tuan Lu yang penyendiri dan berpandangan jauh ke depan mau tidak mau merasa sedikit terharu. Si kecil ini baru berusia 14 tahun, tetapi kemauannya begitu kuat. Lautan energi tingkat kedua memiliki keadaan pikiran dan kemauan sebanding dengan seorang seniman bela diri bawaan. Jika di masa depan, saat dia dewasa, dia pasti akan mencapai sesuatu yang besar. Bahkan aku, ketika aku berada di tingkat ke-6 lautan energi, tidak dapat menahan dampak dari pikiranku. Mata Tuan Lu sedikit menyipit, tidak heran Meng Yao begitu peduli padanya, tetapi dia ingin bersamaku, putriku harus menjadi lebih baik lagi. Di tingkat kedua, kekuatan serangan spiritual akan terus menumpuk dan menjadi semakin kuat. Hanya orang kuat di puncak tingkat ke-9 pemurnian ilahi yang dapat menahan semuanya.